Utamagon. Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Ingatkah kalian pada cover story milik Enel ini? Yep, ada banyak pertanyaan yang terlontar ketika kita melihat cover story dari Enel yang sedang melihat pahatan aneh yang dia temukan di bulan. Berbagai literatur ini bisa jadi ada hubungannya dengan abad kekosongan, dan disinilah Oda Sensei akan memberikan kita petunjuk yang tidak kita duga sebelumnya, bahwasanya di pahatan ini ada beberapa misteri yang bisa saja kita ungkap dari abad kekosongan, baik itu dari segi senjata kuno maupun letak dari kerajaan kuno yang sebenarnya yang tidak kita duga sebelumnya. Yup, jadi spesial dalam video kita kali ini kita akan mengupas hal menarik yang kita temukan pada literatur aneh yang satu ini. Namun seperti biasa, jangan lupa tinggalkan jempol kalian dulu ya jika kalian suka dengan pembahasan kali ini, dan berikan pendapat kalian tentang bagaimana cara kalian membaca bentuk aneh pada gambaran cover story milik Enel ini. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Oke, kita akan mulai analisa kita ini dengan melihat gambaran dari orang yang ada dalam pahatan tersebut. Sangat aneh melihat beberapa orang yang seakan bersedih, dan ada juga beberapa robot-robot yang sepertinya melakukan sesuatu. Kisah dari gambaran cerita ini mungkin dimulai setidaknya 1000 tahun yang lalu atau mungkin lebih lama lagi. Kita anggap ada 3 ras manusia tinggi yang hidup secara spesial di bulan: Shandorian, Skypians, dan juga Birkan. Nah, ketiga ras ini menciptakan robot kecil yang bernama Automata. Ada yang mempunyai sayap dan ada juga yang tidak mempunyai sayap. Nah, entah dengan alasan apa, ketiga ras ini meninggalkan bulan karena kekurangan sumber daya. Mungkin alasan tepatnya adalah karena bulan sama sekali tidak memiliki tanaman hijau dan juga adanya tanah. Penduduk Skypian menjadikan Force sebagai sumber daya mereka. Ini dikarenakan adanya sumber daya berharga yang tidak bisa mereka dapatkan lebih tinggi dari hal lainnya. Ini pun berkaitan erat dengan manusia bulan yang juga kekurangan sumber daya. Yep, itu karena Skypian berasal dari bulan. Oke, sekali lagi, ketika 3 ras kehabisan sumber daya, mereka pun meninggalkan bulan. Birkan dan juga Skypian yang menetap di Pulau Langit, namun satu ras yakni Shandorian bukan ikut menetap ke Pulau Langit, melainkan malah mendarat di Pulau Bumi berbentuk tengkorak yang disebut dengan Pulau Jaya. Ketika orang Shandorian mendarat, mereka menciptakan sebuah kota di Jaya yang disebut dengan Shandora. Shandora berasal dari bahasa Sanskerta, Chandra, yang berarti bulan. Karena mereka berasal dari bulan, mereka sangat maju dan menggunakan benda-benda seperti Mother Flame, dan mereka juga memuja sang dewa matahari Niga. Nah, Enel pernah berkata, ibu kota legendaris tidak bisa dikagumi jika tertutup oleh awan. Yups, ibu kota legendaris yang dimaksud oleh Enel adalah Shandora. Shandora ini adalah nama ibu kota dari Jaya, tempat para penduduk Shandorian menciptakan kota mereka yang akan berkembang. 400 tahun yang lalu, ketika Nolan sampai di Pulau Jaya, Shandora masih ada di sana. Kalgara berbaik hati menunjukkan kepada Nolan ibu kota legendaris Shandora ketika dia mendarat di Pulau Jaya. Shandora juga merupakan nama lain dari Eldorado. Eldorado sendiri adalah kota emas nyata yang telah ditelusuri orang selama berabad-abad, namun dikaitkan dengan kota atau kerajaan. Shandora ini kemungkinan besar adalah sebuah kerajaan. Yep, kota ini berkembang lebih dari 1000 tahun yang lalu, dan kota itu hancur tepat 800 tahun yang lalu. Shandora sangat kuat dan berkembang sebelum abad kekosongan dan hancur tepat pada masa abad kekosongan. Oke, bagaimana jika Shandora adalah bagian dari kerajaan kuno yang terpisah dari inti kerajaannya yang sudah tenggelam ke dasar lautan? Kita tahu Joy Boy lahir di kerajaan yang melimpah yang berkembang 900 tahun yang lalu, tepat sebelum abad kekosongan. Kerajaan itu kemungkinan adalah Shandora, rumah bagi manusia bulan yang bernama Shandorians. Pulau Jaya awalnya berbentuk tengkorak. Ini adalah konsep jenius yang digunakan oleh Oda Sensei karena Joy Boy adalah bajak laut pertama. Tengkorak dikenal sebagai simbol pembajakan. Kalau Joy Boy berasal dari Ancient Kingdom, berarti Joy Boy mungkin saja berasal dari kota Shandora yang dulunya termasuk ke dalam wilayah dari kerajaan kuno. Hal ini pun menjelaskan budaya pembajakan di kota Mok, karena setiap orang di sana adalah bajak laut. Joy Boy yang berasal dari Shandora sebagai bajak laut pertama adalah permainan misteri dari Oda Sensei. Bahkan disebut kota Mok karena mereka mengejek gagasan Shandora atau Eldorado sambil duduk di tanah yang dulunya adalah Shandora ada. Kalgara pun mengatakan Shandora ini dihancurkan
dihancurkan 400 tahun yang lalu, namun percakapan tersebut terjadi 400 tahun yang lalu. Ini berarti kehancuran dari Shandora terjadi 800 tahun yang lalu. Hal ini pun sejalan dengan berakhirnya abad kekosongan karena kemungkinan Shandora adalah bagian penting dari kerajaan kuno. Robin bahkan mengetahui bahwa Shandora menggunakan poneglyph untuk melindungi sejarah mereka. Nah, kasus yang sama pun terjadi pada kerajaan kuno seperti yang dieksplorasi melalui Profesor Clover karena Shandora juga kuat termasuk bagian dari kerajaan kuno. Bahasa yang digunakan untuk menulis poneglyph adalah bahasa umum di seluruh bangunan Shandora karena itu adalah bahasa asli dari mereka. Itulah kenapa bahasa Shandora, karena Shandora adalah bagian penting dari kerajaan kuno. Nah, pahatan batu di bulan juga memiliki bahasa poneglyph di dalamnya. Ini tentu jelas karena penduduk Shandora meninggalkan bulan, mendarat di Jaya, menciptakan Shandora, mengubahnya menjadi kerajaan kuno, lalu menggunakan bahasa mereka untuk poneglyph ketika mereka dihancurkan. Setelah abad kekosongan berakhir pun, semua orang yang lahir sejak saat itu sekarang dikenal sebagai Shandian, bukan lagi Shandorian. Para Shandian kemudian terus melindungi Shandora, bagian dari kerajaan kuno, hingga terlempar ke atas langit. Sebelum Nolan kembali ke Pulau Jaya untuk melihat ibu kota dari Shandora, ada aliran sungai yang mengirimkan separuh Jaya ke angkasa. Yep, itu adalah bagian dari Shandora. Suku Shandian ditembakkan ke awan, tempat suku Birkan dan juga Skypian sudah tinggal lebih awal. Mereka tersenyum dan juga bersemangat untuk memiliki lebih banyak fort di Pulau Langit. Yep, itu pun memulainya adanya perang. Separuh Jaya yang terbang ke angkasa kemudian diberi nama Aperyar. Separuh wilayah Jaya lainnya masih berada di permukaan laut hingga saat ini dan masih menyimpan warisan pembajakan hingga saat ini. 3 ras datang dari bulan dengan 2 ras mendarat di langit. Orang-orang yang mendarat di tanah menciptakan sebuah kerajaan. Itulah Shandorian. Im Sama menghapus kerajaan kuno ini 400 tahun kemudian. Aliran sungai yang deras membelah pulau itu menjadi 2 bagian. Yup, itulah Shandora, bagian penting dari kerajaan kuno, kampung halaman dari Joy Boy. Nah, kemudian bagaimana dengan bagian lainnya dari kerajaan kuno yang sama seperti Shandora? Coba kalian perhatikan bentuk dari Pulau Wano Kuni. Pulau ini memiliki bentuk seperti layaknya otak manusia. Apa mungkin bagian dari Pulau Jaya ini juga masuk ke dalam Wano Kuni, di mana Pulau Wano Kuni adalah tanda petik otak dari tengkorak yang ada di Pulau Jaya? Di mana dalam asumsinya kerajaan kuno ini terpecah belah menjadi 9 kota emas yang dihancurkan pada masa abad kekosongan dulu. Dan salah satu dari negara-negara tersebut adalah Shandora dan juga Wano Kuni, yang menjadi salah satu dari beberapa inti wilayah kerajaan kuno. Yup, jadi bagaimana menurut kalian dengan konsep teori kerajaan kuno yang satu ini yang bersumber dari analisis mengenai pahatan aneh yang Enel lihat di bulan? Mungkin dari kalian punya hal menarik seputar lokasi utama dari kerajaan kuno ini. Silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama Tamagon hari ini. Mohon maaf jika ada analisis yang berlebihan. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.